kelas A3 Keperawatan semester 4 dengan NIM 211420118. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Icterus neonatus, dan tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah keperawatan anak 1 dengan dosen pengampu Nurse Winarsi Marintau S.Kep M.Kap. Baik, yang pertama, pengertian Icterus neonatus adalah kondisi kulit dan membran mukosa neonatus menguning setelah 24 jam kelahiran akibat bilirubin tidak terkonsumsi masuk ke dalam sirkulasi. Icterus adalah perubahan warna kuning pada kulit dan sklera kulit yang terjadi akibat peningkatan kadar bilirubin di dalam darah. Icterus adalah suatu diskolorasi kuning pada kulit, konjungtiva dan mukosa akibat penumpukan bilirubin, dan Icterus merupakan gejala dari berbagai macam kelainan mulai dari penyakit Hepar dan Tractus biliaris yang membahayakan jiwa maupun gangguan transport bilirubin yang ringan. Gejala ini sering kali ditemukan terutama pada bayi kurang bulan atau yang menderita suatu penyakit yang bersifat sistemik. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi Icterus neonatus adalah hati terletak di belakang tulang iga atau kosta dalam rongga abdomen daerah kanan. Hati kanan atas hati memiliki berat 1.500 gram dan dibagi menjadi 4 lobus. Setiap lobus terbungkus oleh lapisan tipis jaringan ikat yang membentang ke dalam lobus itu sendiri dan membagi massa menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut lobulus. Dan sirkulasi darah ke dalam dan keluar hati sangat penting, yaitu dalam penyelenggaraan fungsi hati. Darah yang mengalir dalam hati berasal dari dua sumber, yaitu kurang lebih 75% suplai darah datang dari vena porta yang mengalirkan darah yang kaya dengan nutrisi dari traktus gastrointestinalis. Bagian lain suplai darah tersebut masuk ke dalam hati melalui arteri hepatika dan banyak mengandung oksigen. Cabang-cabang terminalis kedua pembuluh darah ini bersatu untuk membentuk kapilari bed bersama yang disebut sinusoid hepatik. Yaitu dengan demikian sel-sel hati akan terendam oleh campuran darah vena dan arteri. Arteri sinusoid mengosongkan isinya ke dalam venula, yaitu yang berada pada bagian tengah masing-masing lobus hepatik dan dinamakan vena centralis. Vena centralis bersatu membentuk vena hepatica yang merupakan drainase vena dari hati dan akan mengeluarkan isinya ke dalam vena cava inferior di dekat diafragma. Jadi terdapat dua sumber yang mengalirkan darah masuk ke dalam hati dan hanya terdapat satu lintasan keluarnya. Baik, selanjutnya etiologi dari Icterus neonatus, yaitu kejadian Icterus atau hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir disebabkan oleh disfungsi hati pada bayi baru lahir, sehingga organ hati pada bayi tidak dapat berfungsi maksimal dalam mengalirkan bilirubin ke dalam hati.
yaitu misalnya pada hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah. Golongan darah lain defisiensi enzim G6PD pirufat kinase perdarahan tertutup dan sepsis. Ketiga, gangguan dalam proses angket dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh asidosis hipoksia dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim glucuronil transferase. Penyebab lain yaitu defisiensi protein dalam hepar yang berperan penting dalam bilirubin ke sel hepar. Keempat, gangguan transportasi bilirubin. Bilirubin dalam darah terkait pada albumin, kemudian terikat pada albumin, kemudian diangkut ke hepar. Ikatan bilirubin dengan albumin ini terdapat dipengaruhi oleh obat, misalnya salisilat, sulfasurasol. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirect yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak. Selanjutnya yang kelima, gangguan dalam ekskresi, yaitu gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau di luar hepar. Kelainan di luar hepar itu biasanya disebabkan oleh kelainan bawaan. Obstruksi obstruksi dalam hepar biasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain. Video akhir saya ingin mengajak teman-teman yang masih bingung mau berkuliah di mana, teman-teman bisa bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan jadi mahasiswa yang baik dan kreatif. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.